Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Lestari Aku Salima dengan NIM terakhir 010. Saya akan menjelaskan mengenai strategi sumber daya manusia. Sesuai yang dijelaskan pada PowerPoint, perusahaan yang dapat mencapai kesuksesannya adalah perusahaan yang mengerti bagaimana pentingnya strategi pengembangan sumber daya manusia dan mengetahui upaya apa saja yang harus ditempuh. Karena hubungan seorang karyawan dengan pimpinan perusahaan bukan hanya terikat atas hubungan kerja saja, namun secara manusiawi keduanya juga akan saling berinteraksi. Berikut adalah strategi sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyampaikan sebuah ide ataupun gagasan yang dimiliki mereka. Yang kedua adalah memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan dan bertujuan untuk membuat karyawan lainnya termotivasi sehingga menjadi karyawan yang lebih baik. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, baik itu skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Setelah kita mengetahui pengertian dan contoh strategi SDM yang dapat dilakukan oleh perusahaan, berikut merupakan tujuan adanya strategi SDM itu sendiri dilakukan. Yang pertama adalah menentukan kualitas karyawan. Yang kedua, menjamin kesediaan karyawan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. Yang keempat, memudahkan proses koordinasi untuk meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. Yang kelima, menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan karyawan. Yang keenam, menjadi sebuah acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, menjadi suatu pedoman dalam menentukan program perekrutan, penyeleksian, dan kedisiplinan karyawan. Yang kedelapan, menjadi sebuah landasan dalam pelaksanaan penilaian karyawan. Dari beberapa definisi yang tertera pada PowerPoint, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan, di mana sesuatu ini dapat mempengaruhi kepuasan serta tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu maksimal atau tidaknya hasil akhir kerja karyawan. Dari sini terdapat jenis lingkungan kerja. Seorang ahli mengatakan bahwa lingkungan kerja ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan non-fisik. Rinciannya adalah lingkungan kerja fisik adalah lingkungan yang berada di sekitar pekerja itu sendiri, seperti pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, keamanan, kebersihan. Kemudian, lingkungan kerja non-fisik itu berhubungan lebih kepada struktural dan deskripsi kerja karyawan, meliputi struktur kerja, tanggung jawab kerja, perhatian dan dukungan pemimpin, kerjasama antar kelompok di perusahaan, kelancaran komunikasi, dan lain-lainnya. Kemudian muncul juga pemahaman mengenai lingkungan kerja yang juga terdiri dari lingkungan kerja psikis. Lingkungan psikis ini adalah hal-hal yang menyangkut dengan hubungan sosial dan keorganisasian dari karyawan itu sendiri, di mana kondisi psikis yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah seperti pekerjaan yang berlebihan, sistem pengawasan yang buruk, dan frustasi. Ingin mengikuti paham yang manapun, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non-fisik, maupun psikis merupakan sama pentingnya di dalam sebuah organisasi, di mana ketiga lingkungan kerja ini tidak dapat dipisahkan. Apabila sebuah perusahaan hanya mengutamakan satu jenis lingkungan kerja saja, kemungkinan besar tidak akan tercipta lingkungan kerja yang baik, di mana lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak, serta tidak akan mendukung perancangan sistem kerja yang efisien dan akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami penurunan produktivitas kerja. Hal ini berhubungan dengan manfaat lingkungan kerja yang sudah tertera pada PowerPoint. Selanjutnya mengenai aspek lingkungan kerja. Menurut Simanjuntak pada tahun 2003, membagikan aspek lingkungan kerja menjadi beberapa bagian, diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelayanan kerja. Pelayanan yang baik dari perusahaan akan mempengaruhi sikap dan sifat karyawan, di mana pelayanan yang sesuai ini akan membuat karyawan lebih bergairah dalam bekerja, mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dapat terus menjaga nama baik perusahaan melalui produktivitas kerjanya dan tingkah lakunya.
Yang kedua itu adalah kondisi kerja. Kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja. Kemudian kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna, atau ruang gerak yang diperlukan, dan keamanan kerja karyawan. Yang terakhir adalah hubungan karyawan. Hubungan karyawan di sini akan sangat menentukan dalam menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Fikrasati dengan terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keselamatan kesehatan kerja. Keselamatan kesehatan kerja atau K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996, Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau MK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, ada pun tujuan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah melindungi pekerja. Tujuan utama penerapan MK3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bagaimanapun pekerja adalah aset perusahaan yang paling penting. Dengan menerapkan K3, angka kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali. Hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan karena pekerja yang merasa aman dari ancaman kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan bekerja lebih bersemangat dan produktif. Dan yang kedua adalah patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan-perusahaan yang memenuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih sehat dan eksis. Karena bagaimanapun peraturan atau perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk kebijakan semua pihak. Dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, maka perusahaan akan lebih tertib dan hal ini dapat meningkatkan citra baik bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Penerapan MK3 secara baik akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Betapa banyak pelanggan yang mensyaratkan para pemasok atau supplier mereka untuk menerapkan MK3. Karena penerapan MK3 akan dapat menjamin proses yang aman, tertib, dan bersih, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat. Para pekerja akan bekerja lebih baik karena mereka terlindungi dengan baik, sehingga bisa lebih produktif. Kecelakaan dapat dihindari sehingga bisa menjamin perusahaan beroperasi secara penuh dan normal untuk menjamin kontinuitas suplai kepada pelanggan. Di samping itu, dengan memiliki sertifikat MK3 akan dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga pelanggan semakin terpercaya terhadap perusahaan tersebut. Dan keempat adalah membuat sistem manajemen yang efektif. Dengan menerapkan manajemen keselamatan kesehatan kerja, maka sistem manajemen keselamatan akan tertata dengan baik dan efektif. Karena di dalam MK3 dipersyaratkan adanya prosedur yang terdokumentasi sehingga segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, berada dalam koridor yang teratur, dan dilakukan secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Siwiadra dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, kita ketahui dulu arti pengelolaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia atau sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengertian tenaga kerja dapat dilihat secara makro maupun mikro. Secara makro, tenaga kerja atau manpower adalah kelompok yang menduduki usia kerja. Secara mikro, tenaga kerja adalah karyawan atau employee yang mampu memberikan jasa dalam proses produksi. Jadi, secara makro, pengertian tenaga kerja itu bersifat kuantitas, yaitu jumlah penduduk yang mampu bekerja. Mampu bekerja di sini bercirikan batas usia kerja minimal, misalkan 10 tahun atau 15 tahun. Sedangkan secara mikro, pengertian tenaga kerja bersifat kualitas, yaitu sebagai jasa yang diberikan atau dicurahkan dalam proses produksi. Kemudian, perencanaan tenaga kerja adalah cara menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan kerja. Stabilitas tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang dikelola oleh sebuah organisasi pada waktu tertentu. Terdapat 2 kebijakan dasar yang berkaitan dengan stabilitas. Yang pertama, ikuti permintaan dengan tepat.
Nah, ikuti permintaan dengan tepat di sini. Dengan mengikuti permintaan secara tepat akan menjaga biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan produksi. Tetapi akan menimbulkan biaya perekrutan dan pemberhentian karyawan, asuransi pengangguran, dan upah yang lebih tinggi untuk menarik karyawan agar dapat menerima pekerjaan yang stabil. Yang kedua, menjaga jumlah karyawan konstan. Dengan mempertahankan jumlah karyawan konstan, berarti perusahaan mempertahankan karyawan terlatih dan menjaga biaya perekrutan, pemberhentian, dan pengangguran menjadi minimum. Kebijakan-kebijakan di atas itu hanyalah 2 kebijakan efisien dan memberikan lingkungan kerja bermutu. Dan juga perusahaan harus menentukan stabilitas tenaga kerjanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk ke dalam rancangan kerja. Rancangan kerja sendiri menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Nah, terdapat 5 komponen rancangan kerja, antara lain ada spesialis pekerjaan, ada ekspansi pekerjaan, ada komponen psikologis, tim yang mandiri, serta motivasi, serta sistem intensif. Spesialis pekerjaan merupakan salah satu cara untuk membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian, di mana dapat dicapai dengan cara pengembangan ketangkasan dan pembelajaran yang lebih cepat, lebih sedikit waktu yang terbuang. Lalu ada yang namanya ekspansi pekerjaan. Dalam ekspansi pekerjaan ini digunakan untuk memodifikasi pekerja. Beragam cara diantaranya adalah pemekaran, rotasi pekerjaan, penganyaan, dan pemberdayaan pekerjaan. Lalu ada namanya komponen psikologi. Komponen psikologi ini merupakan sebuah strategi harus mempertimbangkan komponen psikologi dari rancangan kerja sendiri. Maka dari itu komponen-komponen itu memusatkan perhatian pada bagaimana merancang pekerja sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologi minimum yang meliputi penelitian dan sifat-sifat pekerja inti. Lalu ada namanya tim yang mandiri. Tim yang mandiri adalah sekelompok orang yang diberdayakan dan bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Oke, lanjut ke rancangan kerja selanjutnya. Yang pertama kita ada rekomendasi JCM. Menjadi sama sohinya pada tingkat kelompok dan tingkat individual. Maka dari itu, manajer harus mengharapkan satu kelompok berkinerja pada tingkat yang tinggi. Apabila tugas kelompok menuntut anggota untuk menggunakan suatu keterampilan yang relatif tinggi. Lalu yang kedua, tugas kelompok adalah suatu potongan kerja yang utuh dan berarti dengan hasil yang tampak. Terus yang ketiga, ada hasil dari kerja kelompok pada tugas memiliki konsekuensi yang besar terhadap orang lain. Yang keempat, tugas memberikan anggota kelompok otonomi substansial untuk memutuskan bagaimana mereka melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, bekerja pada tugas itu melahirkan umpan balik yang teratur dan terpercaya tentang betapa baiknya kelompok berkinerja. Selain dari rekomendasi JCM, ada juga nih komposisi kelompok penting bagi keberhasilan kelompok kerja. Sehingga para manajer harus berusaha untuk memastikan bahwa komposisi ini terpenuhi. Yang pertama adalah para anggota individually memiliki keahlian yang relevan dengan pekerjaan. Untuk itu, para manajer harus menyeleksinya secara benar. Lalu yang kedua adalah kelompok itu cukup besar untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, para anggota memiliki keterampilan interpersonal dan juga keterampilan tugas. Dan yang terakhir, keanggotaan agak. Yang pertama ada pergerakan orang atau bahan yang dilakukan dengan menggunakan diagram air dan diagram proses dengan tingkat perincian yang bervariasi. Yang kedua, aktivasi manusia dan mesin serta aktivasi kru yang dilakukan dengan menggunakan diagram aktivasi. Dan yang ketiga adalah pergerakan anggota badan, diagram manusia mesin dan diagram kru dengan menggunakan diagram mikro. Terdapat beberapa teknik yang berbeda untuk melakukan pengukuran kerja, yaitu pertama, metode pendekatan yang terdiri dari time study dan sampling activity. Kedua, pendekatan studi tidak langsung yang terdiri dari waktu sintetis, waktu gerakan yang ditetapkan lebih dahulu, dan estimasi analisis. Dari kedua metode tersebut, yang paling terkenal dan paling banyak digunakan adalah metode langsung, yaitu time study and sampling activity. Perkenalkan, saya Rizky Ardianto, NIM 1950 40 100
Di sini saya akan menjelaskan apa itu ergonomi. Nah, kata ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergos dan nomos, di mana ergos itu berarti bekerja dan nomos berarti hukum alam. Sehingga dapat didefinisikan bahwa sebagai studi tentang aspek manusia dan lingkungan yang kerjanya ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perencanaan. Menurut Nurmianto pada tahun 1996. Nah, penerapan ergonomi pada umumnya itu merupakan sebuah aktivitas baik rancang bangun atau desain ataupun rancang ulang atau redesign. Hal ini dapat meliputi perangkat keras seperti misalnya perkakas kerja, bangku kerja, platform, kursi, pegangan alat kerja, pintu, dan lain sebagainya. Menurut Nurmianto pada tahun 1998. Lebih lanjutnya, menurut Nurmianto pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1998, menjelaskan bahwa ergonomik dapat berperan pula sebagai desain pekerjaan pada suatu organisasi, misalnya penentuan jumlah jam kerja, pemilihan jadwal, pergantian waktu kerja atau shift kerja, atau meningkatkan variasi kerja dan lain sebagainya. Menurut Tarwaka pada tahun 2004, secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah itu terdapat 3, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengordinir kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah produktif. Yang ketiga adalah menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek teknis, ekonomis, dan budaya di setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga terciptanya kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.